Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang informasi ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K tahun 2021, yang mana ini ada kabar yang mengejutkan dibuat oleh panitia. Ternyata Bapak Ibu sekalian, walau daerah Bapak Ibu buka formasi, namun belum tentu Bapak Ibu diikut sertakan dalam ujian tahap 1 ini. Lalu apa kendala sehingga kemudian Bapak Ibu barangkali tidak mendapat jadwal sesi di ujian tahap 1 ini? Ini kita akan lihat. Pada hari ini Dirjen Guru sudah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 guru ASN PPK tahun 2021, yang mana disebutkan di sini hal-hal yang perlu diperhatikan. Satu, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 9 September 2021. Nah, namun semalam ini kita cek belum ada Bapak Ibu sekalian. Lalu hari ini sudah dikeluarkan oleh panitia. Yang kedua, peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 yang disebabkan antara lain: A. Guru yang mengajar di sekolah swasta, B. Lulusan PPG. Nah, ini barangkali memang betul sesuai teknis. Namun di pernyataan C dan D ini sangat mengejutkan, yang mana C disebutkan peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Ini ada kendala teknis pada saat Bapak Ibu memilih formasi ya di bulan Juli kemarin, yang mana ada bagian peserta yang memang tidak bisa memilih formasi di sekolah karena sistem. Nah, namun ternyata karena itu Bapak Ibu sekalian di sini dinyatakan tidak dapat ikut ujian di tahap 1 ini. Lalu yang kedua, peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Nah, ini adalah C dan D pernyataan yang membuat kesempatan Bapak Ibu, terutamanya ini Bapak Ibu yang daerahnya buka formasi namun tidak mendapatkan formasi di satu sekolah. Nah, untuk poin D ini, kalau berdasarkan informasi dari rekan-rekan sebelumnya, ya ternyata banyak Bapak Ibu, pertama karena pengaruh sistem ya, yang kemudian yang kedua adalah karena terlambat sehingga formasi itu sudah dikunci oleh peserta lain. Nah, oleh karenanya dipastikan di sini, kalaupun Bapak Ibu cek di SSCISN untuk cetak kartu, jadwal Bapak Ibu tidak akan terlampir di sana, sehingga kesempatan besar yang bisa dapatkan di tahap pertama ini akan hilang. Bapak Ibu hanya bisa ikut di tahap kedua dan tahap ketiga nanti, di mana di sana Bapak Ibu harus sudah bersaing dengan guru yang mengajar di sekolah swasta yang kebanyakan sudah punya serdik dan lulusan PPG. Ya, ini sangat kita sayangkan ternyata keputusannya seperti itu. Lalu yang ketiga, peserta diharapkan mencetak kartu ujian mulai tanggal 11 sampai 12 September 2021. Jadi ternyata tidak dimulai tanggal 9 cetak kartunya. Lalu 4, pelaksanaan seleksi guru wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Ini kalau kita perhatikan sama dengan CPNS ya, ini mengikuti protokol kesehatan CPNS. Lalu di sini diberikan sesi 1, jadwal untuk sesi 1. Ini Bapak Ibu harus penuhi ini karena sesuai teknis. Yang terlambat tidak akan diakomodir dan dapat dinyatakan gugur Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah 7 sampai 7.15 atau 15 menit itu harus sudah ada di lokasi ujian, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, peserta masuk ke ruang tunggu. Lalu 7.15 sampai 7.40 itu registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan panitia dan penitipan tas. 7.40 sampai 7.50 ini selama 10 menit body checking peserta memasuki ruang ujian. 7.50 sampai 8 itu penantangan daftar hadir, pembagian kartu login, pembacaan tata tertib. Lalu inilah waktu ujiannya ya. Kalau kita lihat ini waktu ujiannya mulai jam 8 atau pukul 8 hingga 10.50. Totalnya adalah 170 menit. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ternyata harus menyelesaikan dulu manajerial dan sosial kultural
Setelah itu masuk ke wawancara dan terakhir ada di kompetensi teknis. Nih, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, dari keempat kompetensi ini maka yang paling menentukan karena kesempatan mendapatkan skor itu sangat sulit adalah di kompetensi teknis. Jadi ya Bapak Ibu harus memang memaksimalkan waktu yang ada sehingga terpenuhi passing grade kompetensi teknis yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Setidak-tidaknya memang kompetensi teknis ini Bapak Ibu sekalian harus jawab keseluruhan soal. Begitu juga sesi 2 di sini disebutkan ya, dimulai jam 2 atau pukul 14. Jadi ini sore Bapak Ibu sekalian sampai jam 16.50. Nah, setiap hari hanya ada 2 sesi untuk pelaksanaannya, dan itu tentu lokasinya kalau Bapak Ibu lihat tilok adalah di salah satu sekolah di setiap Pemda atau kabupaten yang ditunjuk oleh panitia. Nah, lalu kalau kita mau lihat di sini sesuai dengan ketentuannya tadi, ternyata GTT di suatu Pemda walau formasi daerahnya buka belum tentu bisa mengikuti ujian tahap 1. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau melihat kondisi terakhir yang dibuat oleh panitia, Bapak Ibu yang ikut ujian tahap 1 ini ya, apalagi pelamarnya hanya satu formasi, cukup mensyaratkan PG. Namun kalau Bapak Ibu ternyata memilih formasi yang mana pelamarnya lebih dari satu, nanti hasil paling tinggi yang menentukan apakah Bapak Ibu dinyatakan diangkat sebagai ASN di tahun ini atau belum. Lalu untuk cetak kartunya, saya coba juga login di SSC ASN untuk melihat cetak kartu, karena di sana ada jadwal. Ternyata sore ini Bapak Ibu sekalian ini masih error. Ini disebabkan karena kapasitas pengunjung melebihi ya dari kapasitas yang diperbolehkan. Lalu saya juga cek lagi jadwal ujian, barangkali sudah ada untuk jadwal ujian dikeluarkan bagi peserta P3K. Saya coba cek keseluruhan, ini kita coba cek. Nah, ternyata di SSCASN itu hanya ada CPNS, jadi saya awalnya mengira ini juga dilampirkan untuk P3K ya, namun ternyata hanya CPNS, sehingga dalam hal ini untuk jadwal Bapak Ibu sekalian hanya bisa dilihat di kartu ujian ya. Di sana akan dilampirkan oleh panitia bila Bapak Ibu ikut tahap 1. Sehingga bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sempat cetak kartu ujian, ini harus cetak kembali, dan itu dimulai di tanggal 11 sampai tanggal 12, ada 2 hari Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah barangkali informasi terbaru yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan persiapan pelaksanaan ujian di hari Senin nanti. Berikut barangkali karena juga menjadi kunci kelulusan, kita akan coba bahas kompetensi teknis ya. Saya akan coba cari dokumen yang ada terkait dengan kompetensi teknis di channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.